terjadi musim dingin. Mereka menyebutnya Dark Age, masa-masa gelap di mana cahaya matahari terhalang oleh awan abu vulkanik yang beracun. Halo teman-teman gue Pedia, kembali lagi dengan gue Mimin. Kali ini mau nge-review buku yang berjudul After Dark. Wow, dari covernya aja udah menarik banget ya, apalagi isinya. Jadi nggak sabar mau ngeliat isinya. Nah, bagi kalian yang pengen tahu isinya, kalian tahu nggak nih? Jadi, buku ini tuh ditulis oleh penulis bernama Retno Priyaningsih, yang lahir di Bandung 33 tahun yang lalu. Pada tahun 2021, dia sudah menerbitkan satu novel yang berjudul Cinta Salah Tingkah dan 2 buku antologi lainnya. Selain itu, pada tahun 2018 ada 2 buku e-book yang bisa kalian unduh di Google Play Store-nya. Untuk karya lainnya bisa dilihat di kumpulancerpen.com. Nah, untuk kalian bisa mengenal lebih jauh lagi, kalian bisa kunjungi Facebook pribadinya ataupun IG-nya. Jadi Facebooknya adalah Eno Priyaningsih, lalu IG-nya adalah Retno Priyaningsih. Nah, kalian tahu nggak sih guys? Jadi sebelum kalian mengetahui isi dalam buku ini, kalian harus ada kalanya kalian untuk mensubscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari gue Mimin. Nah, jadi buku ini tuh menceritakan seperti itulah apa yang terjadi saat ekuivalen batuan padat terhadap volume gunung Sutra yang berada di negara bagian Sutra meletus sebesar 3000 km kubik. Itu adalah yang terbesar sepanjang sejarah karena seringnya hanya bervolume sekitar 2000 km kubik. Itu seperti kiamat kecil. 114 tahun sebelumnya, Gunung Sutra yang berada di bagian utara kerajaan Java ini terlihat mengamuk hingga seluruh dunia merasakan amukannya. Dan yang paling menyedihkan adalah setengah dari penduduk dunia saat itu harus meregang nyawa karena baik karena lava panas ataupun melalui pemukiman mereka atau karena abu vulkanik yang beracun mereka hirup. Namun jumlah mayoritas yang tumbang bukan dari efek letusan secara langsung, melainkan karena efek turunannya, yaitu tsunami, ledakan besar dalam sejarah manusia. Hingga setelahnya, dunia mengalami musim dingin vulkanik selama 10 tahun. Bayangin aja ya, itu 10 tahun. Nah, selain itu terjadi perubahan topografi besar dalam bumi. Terjadi pergeseran antar lempeng sehingga luas daratan berkurang setengahnya. Yang bisa selamat hanya bisa menangis menyaksikan bencana alam terhebat sepanjang sejarah. Namun yang lebih mengerikan adalah dampak setelahnya. Terjadi musim dingin. Mereka menyebutnya Dark Age, masa-masa gelap di mana cahaya matahari terhalang oleh awan abu vulkanik yang beracun. 10 tahun terjadi musim dingin, sulit untuk bisa bertahan saat X tersebut. Hingga Maldave Al-Farah, Pangeran Al-Jafe yang bisa selamat dari bencana, meminta bantuan pada kerajaan tetangga, yakni Azanium, yang sedikit merasakan dampak dari ledakan itu. Ia meminta untuk menyuplai makanan dan air bersih untuk rakyatnya, hingga mereka bisa bertahan di musim dingin yang panjang. Namun itu hanya 140 tahun. Kini Dark Age telah berlalu, mengisahkan sebuah cerita baru dari raja yang menjabat sekarang. Maldave sudah lama meninggal. Kini yang memegang tampuk kekuasaan adalah anaknya, yaitu Dev Al-Farah. Namun kekuasaan itu diambil paksa oleh adiknya, yaitu Jalfa.
perang saudara hingga akhirnya Dave harus terbunuh. Java memimpin dengan Tansi dan tujuannya adalah menguasai dunia. Namun misinya terhalang oleh Talfa, pewaris sah putra Dave yang masih selamat dalam kejadian perang saudara itu. Talfa mencoba merebut kembali kekuasaan itu dengan mengumpulkan pasukan pilihan untuk melawan pamannya sendiri. Inilah kisah The Rise of Talfa dalam menghentikan tujuan Java menjajah negara lain. 114 tahun setelahnya muncul sebuah hutan dari lahan bekas yang dilalui lava dulu. Nah, hutan di mana pohonnya tumbuh 5 kali lebih dari biasanya dan memiliki hewan yang berkembang lebih dari hewan biasanya. Disinilah awal Java ingin menguasai dunia dengan menggunakan makhluk luar biasa di sini. Kita akan bacain sinopsis yang ada di buku ini ya. Dan kini ada Ria kecil yang sedang berusaha mengumpulkan kekuatannya untuk melawannya. Talfa mengumpulkan beberapa orang yang kuat untuk menyerang istana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan makhluk apakah yang bisa menaklukkan dunia? Di sini ada 3 bab yang bakalan gue mimin kasih tahu buat kalian. Yaitu ada Eldritch da Silva. Lalu itu adalah bab pertama. Lalu bab yang ke-7, masa lalu yang selalu menghantui Talfa. Bakalan gue mimin bacain buat kalian, yaitu The Rise of Talfa. Oke, kita mulai aja dari bab yang pertama ya. Eldritch da Silva, kota Java, kerajaan Al-Jafe. Istana yang memiliki nuansa putih dalam setiap tubuhnya, itu tampak gagah berdiri menjulang tinggi dengan sombongnya, seolah tidak memperdulikan apa yang ada di bawahnya. Ia tetap berdiri seperti sedang menantang langit. Bangunan yang berdesain klasik itu terlihat sangat elegan dengan atap terbentuk dari 5 segi 4 berunduk 3. Dan di pucuk 5 situ ada tiang seperti jarum, menambah kesan kegagahannya. Itulah istana Al-Jafe. Di sekeliling istana ada taman yang luas dengan rumput hijau yang sedang menari oleh hembusan angin. Pohon-pohonnya pun tampak rindang, membuat sejuk area istana. Di sana ada 6 bangunan istana yang membentuk seperti bintang, dan di tengahnya adalah istana utama, tempat sang raja tinggal. Sedangkan 4 bangunan lainnya adalah tempat para pengawal dan pelayan kerajaan. Kemudian 1 bangunan lagi yang digunakan sebagai gudang logistik istana. Tempat luas kota Jeff adalah lingkungan kerajaan yang berada tepat di jantung kota dan dikelilingi benteng tebal, juga kuat dengan pintu gerbang yang menghadap timur. Di sebelah barat kerajaan adalah wilayah hutan dan danau yang berbatasan dengan kota Pipaga. Sedangkan sebelah selatan adalah pemukiman warga dan ada pasar di sana. Bagian utara kerajaan adalah hutan yang berbatasan dengan kota Sutra. Di istana itu tinggal seorang raja yang bertangan besi dan ambisius ingin menaklukkan dunia. Dialah Raja Jalfa Al-Farah. 10 tahun yang lalu, Raja Jalfa merebut kekuasaan dari kakaknya sendiri. Dulu, wilayah kerajaan Al-Jef hanya meliputi kota Jef, Sutra, dan Pipaga. Namun di tangan Jalfa, dia terus menginvasi kota-kota di dekatnya hingga kota Amanda dan Sriwijaya dapat bergabung dalam teritorinya. Raja Jalfa sangat menyiksa rakyatnya dengan membebankan pajak yang tinggi. Pajak itu ia gunakan untuk biaya perang meluaskan wilayah jajahannya. Dan hari ini, saat matahari mulai naik, sepenggala tampak dari arah kerajaan. Pasukan berkuda datang menuju kota Kiev. Bab yang ke-7, masa lalu yang selalu menghantui Talfa. Istana Al-Jafe 10 tahun yang lalu, kira-kira seperti ini. Alvindo pun diajak untuk memanah. Cobalah kau lepaskan anak panah itu. Bahumu harus sedikit diangkat agar bisa tepat sasaran, dan matamu harus fokus pada anaknya yang masih berumur 6 tahun itu.
Keluarga Daseva memang sudah terkenal sebagai pemanah ulung. Karena itu, keluarga raja sering mengajak mereka ikut tradisi berburu ini. Glep, ayah, aku berhasil. Sang anak tampak senang, ia bisa mengenai sasaran. Wow, ternyata si anak itu adalah pemanah yang jago ya. Jadi pengen dipanah. Aduh. Oh ya guys, jadi setelah ini adalah bab yang terakhir. Nah, ini dia guys, bab yang harus kalian ketahui. The Rise of Falfa. Lereng gunung, hutan sutra masa kini. Malam tampak indah, berbiaskan bulan dan bintang menyinari hutan yang sudah disibukkan dengan mimpi dari para penghuninya. Hanya menyisakan beberapa orang yang masih berjaga ditemani api unggun untuk menghangatkan tubuh. Hei pengantar, kau dibayar berapa deh oleh Tuan? Ada nada kesal dari suara Daseva saat membuka pembicaraan dengan Masima. Tanya saja pada tuanmu. Masima tampak malas membahas hal tersebut dan lebih memilih tidur bersandar pada pohon. Daseva semakin kesal dengan tanggapan yang tak acuh. Kau tahu itu adalah uangku. Daseva kembali membahas uang emas yang dia berikan kepada Talfa agar untuk mengajak Masina bergabung. Aku tidak peduli itu uang siapa, yang jelas orang itu yang membayarnya untukku. Jawabnya tampak memiringkan tubuhnya membelakangi sang tukang besi. Aku tidak peduli. Hei kau ini, Daseva meninggikan nadanya suara. Namun sang dokter menyelah dan berkata, suara apa itu? Sulisya tampak terkejut dengan suara seperti langkah kaki banyak orang. Semua orang mulai diam mendengar derap langkah itu. Itu suara dari Talfa. Semua orang melihat Talfa, yaitu tuannya. Apakah kau baik-baik saja anak muda? Masima yang tertidur pun ikut menanyakan kondisinya, tampak beranjak dari tempat tidurnya. Talfa hanya menjawab dengan anggukan kepala. Hai sobat, kau baik-baik saja kan? Apa kau masih bermimpi buruk? Haga menepuk pundak Talfa. Di pagi hari, mereka sudah mempersiapkan untuk penyerangan hari ini. Ling dan Lino yang ikut dalam misi ini sedang memakai baju perang yang dibuat oleh Daeva. Baju itu tidak sepenuhnya menutupi tubuh sang singa, hanya bagian badan dan kaki yang tertutup untuk melindungi dari serangan. Selain itu, Gli dan temannya juga dipakaikan baju yang sama. Daseva, apa persiapan sudah selesai? Sudah tuan, kata Daseva. Selanjutnya, mereka akan menyerang kota melalui gerbang utama. Wow, apakah rencana si Talfa ini akan berhasil? Kalian penasaran kan? Nah, jika kalian makin penasaran, kalian bisa beli aja bukunya di guepedia.com atau kalian bisa klik link yang ada di bawah ya. Nah, sebelum video ini berakhir, gue Mimin bakal bacain kesimpulan dari buku ini loh. Kesimpulan dari buku ini yaitu novel yang bergenre fantasi. Adventure ini menyajikan sebuah petualangan baru, dunia yang berbeda dengan sekarang. Bagi pembaca yang suka seperti novel Lord of the Rings, mungkin akan suka novel ini juga. Dan pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan serakah akan kekuasaan yang nantinya hanya ada kekosongan. Ini dari gue Mimin, see you next time. Oh iya, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini ya, agar teman-teman kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalian bisa komen, like, and share juga. Salam dari gue Mimin.